Shalom teman-teman, selamat datang di channel Christian Impact Life bersama saya Henry Tobing. Adapun renungan kita pada kesempatan saat ini adalah Eloi, Eloi lama sabachthani. Mengapa Yesus berkata seperti itu? Apakah maksudnya? Dan apakah pesan moral atau rema yang dapat kita peroleh dari perkataan itu? Jika nanti teman-teman diberkati oleh renungan ini, boleh share ke teman-teman yang lain, dan silakan follow channel ini, dan diklik tanda bintangnya, di like dan di follow. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan kami. Terima kasih kekuatan, kesehatan, rezeki yang Kau berikan kepada kami. Kami memuji dan menyembah-Mu, kami mengagungkan nama-Mu. Bapak yang baik, sebentar kami membaca sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Jadikan kami menjadi tanah yang subur. Pada saat firman-Mu ditaburkan, itu bisa bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Bapa, mampukan kami untuk mengerti, dan kamu mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu buat hamba-Mu dan siapapun yang mendengar channel ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, renungan kita pada saat ini kita ambil di Markus 15 ayat 33 sampai 34. Saya bacakan, pada jam 12 kegelapan meliputi di daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kejadian di atas juga dicatat di Injil Matius 27 ayat 45 sampai 46. Perkataan Yesus ini cukup kontroversial. Ada yang mengkritisi, ada juga yang mengagumi. Banyak orang mengkritisi jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau Yesus itu Tuhan, siapakah Allah yang dipanggil di kayu salib itu? Namun jika orang yang memahami arti dan latar belakang kisah ini, pasti akan terkagum-kagum dengan pernyataan Yesus ini. Nah, saya coba menjelaskan makna dari seruan Yesus ini. Apakah arti Eloi, Eloi, lama sabachthani? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di renungan ini saya akan menjelaskan akan ada dua bagian. Yang satu, arti dari perkataan Yesus Eloi, Eloi lama sabachthani. Yang kedua, pesan moral apa atau rema apa yang bisa kita dapatkan dari perkataan Yesus tadi. Nah, sekarang kita masuk bagian yang pertama. Apa pengertian dari kenapa Yesus berkata Eloi, Eloi lama sabachthani? Ada dua sebenarnya, ada tiga pengertiannya. Yang ke satu, pengertian pertama adalah dosa dan kenajisan manusia tidak bisa bersekutu dengan kekudusan Tuhan. Yang kedua, Yesus sebagai manusia sangat membutuhkan roh Tuhan dan perkenanan Tuhan. Sama juga seperti Daud di Mazmur 51, pengakuan dosa Daud, Daud sangat membutuhkan roh Tuhan. Yang ketiga, Yesus sedang mendeklarasikan penggenapan Mazmur Daud Mazmur 22. Itu yang ketiga. Nah, sekarang coba kita perdalam lagi tiga hal yang di atas. Nah, coba kita lihat bahwa yang pertama adalah dosa dan kenajisan manusia tidak bisa bersekutu dengan kekudusan Tuhan. Kita tahu bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini adalah dua hal. Satu, menerapkan atau menjelaskan tentang hukum kerajaan surga, undang-undang kerajaan surga, yaitu hukum kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama manusia. Itu adalah tujuan pertama Yesus datang ke dunia. Dia mengajarkan, memberikan contoh, dan mempraktekkan undang-undang tersebut. Kalau kita baca di khotbah di bukit, itu adalah salah satu undang-undang ajaran Yesus yang paling fenomenal. Nah, apalagi yang tujuan Yesus datang kedua, yang ke dunia ini adalah untuk menjadi korban penebusan dosa manusia.
Jadi Yesus memang datang ke dunia ini satu untuk menjelaskan, mempraktekkan dan menjalankan undang-undang kerajaan surga, dan kedua menjadi korban penebusan dosa manusia. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membawa agama, Yesus juga tidak menurunkan kitab suci gitu ya, tapi dia datang untuk menjelaskan dan mempraktekkan dan mencontohkan undang-undang tentang kasih. Yang kedua, Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi korban penebusan dosa. Nah, pada saat Yesus menjadi korban penebusan dosa, semua dosa manusia itu ditimpakan ke Yesus. Nah, pada saat dia disalib, disitulah puncak di mana segala dosa-dosa manusia itu ditumpahkan pada Yesus pada saat itu, ditandai dengan kegelapan. Tadi di ayat yang kita baca jam 12 sampai jam 3, kegelapan menutupi bumi. Artinya dosa-dosa manusia dalam bentuk kegelapan itu lagi ditumpahkan semua dalam proses penyaliban Yesus. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kekudusan manusia, kekudusan Tuhan itu tidak bisa bercampur dengan dosa dan kenajisan manusia. Itu makna pertama. Terus akan ada juga yang bertanya, dari mana kita tahu kalau memang Yesus dikorbankan? Apa buktinya? Apa benar Yesus dikorbankan gitu loh. Nah, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan pencipta langit dan bumi, selalu bekerja dengan transparan. Sebelum dia melakukan sesuatu, dia sudah bercerita, sudah melakukan apa yang dilakukan jauh sebelum terjadi. Contohnya, kenapa Yesus harus dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Saya kasih 3 contoh tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Pertama, tanda pertama, pada saat manusia pertama, Adam dan Hawa, itu terjatuh di dalam dosa, pada saat Adam dan Hawa itu sadar bahwa mereka telanjang karena mereka melakukan dosa, maka manusia berinisiatif untuk menutupi ketelanjangan mereka dengan memakai dedaunan. Itu inisiatif manusia. Tapi pada saat Tuhan tahu bahwa manusia itu tahu dirinya telanjang, inisiatif Tuhan menggantikan dedaunan itu yang inisiatif manusia dengan kulit binatang. Itu inisiatif Tuhan. Inisiatif Tuhan untuk menutupi aib, dosa, dan ketelanjangan Adam dan Hawa adalah memberikan dia kulit binatang. Apa artinya kalau diberikan kulit domba, kulit binatang? Yaitu berarti ada satu domba yang harus dibunuh. Harus ada satu domba yang harus dikorbankan. Darahnya tercurah supaya diambil kulitnya untuk menutupi aib dosa Adam dan Hawa. Itu tanda pertama. Tanda kedua melalui Nabi Musa. Udah jelas di hukum Taurat dikatakan bahwa setiap dosa manusia yang berdosa itu ditebus harus ada domba, kambing atau lembu yang harus disembelih. Harus ada darah yang tercurah. Jadi pengampunan dosa atau perdamaian Tuhan dengan manusia atas dosa, ada darah domba, darah binatang yang tercurah. Itu bukti kedua. Nah, di bukti ketiga, itu kita bisa lihat di Mazmur, di Yesaya, di kitab Yesaya ayat 53. Ada di situ dibaca di Yesaya 53. Saya bacakan buat teman-teman nih. Yesaya 53. Bahwa Tuhan sudah bernubuat, berkata melalui Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu hidup kira-kira 740 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi sebelum Yesus lahir, Tuhan sudah berbicara dengan Nabi Yesaya 740 tahun sebelumnya. Nah, di Yesaya 53, Nabi Yesaya berkata bahwa ada di sini saya bacakan dari mulai ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya.
Ia dihina dan dihindari orang. Seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sampai orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dia dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulut. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan oleh karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Itu saya bacakan sampai ayat 8. Artinya, melalui Nabi Yesaya, Tuhan sudah bercerita bahwa pemberontakan dosa-dosa manusia akan ditulahkan ke seorang anak manusia. Itu sudah dikatakan di Nabi Yesaya 740 tahun kira-kira sebelum Yesus lahir. Sebelum kejadian penyaliban Yesus, Tuhan sudah berbicara melalui Nabi Yesaya. Jadi memang betul bahwa dosa-dosa manusia itu ditimpahkan kepada Yesus. Nah, pada saat dosa-dosa itu ditimpahkan kepada Yesus, maka kegelapan menutupi bumi, dan Roh Tuhan dan perkenanan Tuhan meninggalkan Yesus. Karena kekudusan Tuhan itu tidak bisa bersatu dengan dosa dan kenajisan manusia. Itu maksud pertama, bahwa dosa dan kekudusan Tuhan tidak bisa bersekutu dengan dosa manusia. Yang kedua, pada saat Roh Tuhan dan perkenanan Tuhan itu meninggalkan Yesus, Yesus teriak. Karena sebagai manusia, Yesus sangat membutuhkan yang namanya Roh Tuhan dan perkenanan Tuhan. Sama seperti Daud, pada saat Daud ditegur oleh Nabi Nathan karena dia berzina dengan Batsheba, maka doa Daud adalah dia minta ampun sama Tuhan, dan dia minta mohon supaya Roh Kudus tidak diambil dari dia. Daud sangat mengerti bahwa Roh Kudus itu sangat dia butuhkan. Jadi Roh Tuhan dan perkenanan Tuhan itu sangat penting dan dibutuhkan oleh Yesus selama dia hidup. Dari mana kita tahu juga ada Roh Tuhan dan perkenanan Tuhan ada dalam diri Yesus? Mana buktinya kalau ada Roh Tuhan atau Roh Kudus dan perkenanan Tuhan itu ada dalam diri Yesus? Tentu harus ada bukti. Nggak bisa diklaim begitu aja. Oh, ada buktinya. Pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, pada saat dia dibaptis di sungai, dan dia diangkat dari habis dibaptis, dicelupkan, diangkat, maka ada Roh Tuhan yang hinggap dalam berbentuk burung merpati, hinggap terbang di atas kepala Yesus, dan ada suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi Yesus menerima Roh Tuhan dan perkenanan Tuhan melalui suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ada suara seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Yesus berdoa dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus di gunung yang tinggi, mereka lagi berempat berdua di atas, tiba-tiba hadirat Tuhan turun dalam berbentuk awan. Wajah Yesus berubah dengan cahaya yang begitu luar biasa, dan Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat bahwa Yesus sedang berbicara dengan Nabi Musa dan dengan Nabi Elia. Dan saat itu terdengar lagi suara, inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanyalah aku berkenan. Jadi itu sebagai bukti bahwa ada Roh Tuhan dan perkenanan Tuhan ada dalam diri Yesus. Nah, pada saat dosa itu ditimpakan kepada Yesus di kayu salib, maka Roh Tuhan dan perkenanan Tuhan itu meninggalkan Yesus. Maka Yesus pun berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Itu jelas. Artinya sebagai manusia, Yesus atau juga Raja Daud sangat membutuhkan roh Tuhan dan perkenan Tuhan. Manusia sangat butuh yang namanya Roh Kudus, Roh Tuhan, dan perkenan Tuhan supaya dia bisa hidup benar dalam dunia ini. Itu yang kedua. Nah, makna yang ketiga adalah Yesus sedang membacakan yang namanya Mazmur 22. Yesus pada saat dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di situ Yesus sedang berkata, mendeklarasikan Mazmur 22. Saya bacakan Mazmur 22 kepada teman-teman semua. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Nah, Raja Daud itu hidup sekitar 1000 tahun sampai 900 tahun sebelum Yesus ada. Bisa dibayangkan bahwa Mazmur Daud, Mazmur 22 ini ditulis sekitar 1000 tahun yang lalu sebelum Yesus disalibkan. Nah, Mazmur 22 ini ditulis oleh Raja Daud, dimulai dari perkataan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Jadi Yesus pada saat dibilang Eloi, Eloi lama sabachthani itu sebenarnya dia sedang membacakan, mendeklarasikan Mazmur 22. Bahwa Mazmur 22 itu sudah genap terjadi dan digenapi dalam penyalipan Yesus. Apa aja sih Mazmur 22 isinya? Wah, Mazmur 22 itu adalah kitab nubuatan. Entah kenapa gitu, apa yang ada di dalam benaknya Daud, Raja Daud waktu menulis Mazmur 22 ini. Karena apa yang ditulis oleh Raja Daud di Mazmur 22 ini benar-benar tertulis kejadian apa terjadi di penyalipan Yesus. Apa yang terjadi di Yesus, penyalipan Yesus itu secara detail rinci ditulis di Mazmur 22 oleh Raja Daud. Saya yakin ini Mazmur 22 ini pada saat Raja Daud menulis Mazmur ini, dia diurapi oleh Roh Kudus. Kita lihat. Ayat pertama di Mazmur 22 dibilang, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Nah, perkataan ini sama seperti Markus 15 ayat 34, ada juga di Matius 27:46. Jadi ucapan Yesus di kayu salib persis sama dengan tulisan Daud di Mazmur 22. Nah, di Mazmur 22 di ayat 7 dan 8, ini ayat 7 berkata, "Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepala." Nah, kata-kata adegan ini juga tertulis di Matius 27 ayat 39, di Markus 15 ayat 29, di Lukas 23 ayat 35. Jadi apa yang ditulis oleh Daud di Mazmur 22 itu kejadian pada saat penyalipan Yesus. Itu di ayat ke-7. Nah, di ayat ke-8 yang ditulis Mazmur Daud, Mazmur 22 ditulis gini, ia menyerahkan kepada Tuhan, biarlah dia meluputkan, biarlah dia berkenan kepadanya. Nah, kata-kata ini gini, pada saat orang-orang Yahudi meledek Yesus, bahwanya kalau emang Tuhan berkenan kepadanya, biarlah Tuhan menolong dia. Nah, itu tertulis di ayat Matius 27 ayat 43. Jadi perkataan-perkataan yang ditulis di Mazmur 22 itu kejadian persis apa di proses penyalipan Tuhan Yesus di Matius 27 ayat 43. Nah, terus di ayat 17. Di ayat 17, gerombolan penjahat mengepung aku dan mereka menusuk tangan dan kakiku. Di ayat 17 Mazmur 22 ditulis, gerombolan penjahat mengepung aku dan mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi tangan dan kaki Yesus memang ditusuk. Disalib, ditusuk tangan dan kakinya. Dan peristiwa penusukan kaki dan tangan itu sudah ditulis oleh Raja Daud 1000 tahun yang lalu di Mazmur 22 ayat 17. Terus di ayat 19 Mazmur 22 ayat 19, mereka membagi pakaianku di antara mereka membuang undi atas jubahku. Jadi di Mazmur 22 ayat 19 dibilang bahwa ada anak manusia ini pakaiannya dibagi-bagi dan dibagi undi untuk merebutkan pakaiannya.
Nah, di Kejadian di Matius 27 ayat 35, di Markus 15 ayat 24, di Lukas 23 ayat 34, di Yohanes 19 ayat 24, jelas tentara Romawi membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Keren banget. Apa yang ditulis oleh Daud di Mazmur 22 secara detail terjadi di penyaliban Yesus. Jadi pada saat Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, itu artinya Yesus sedang mendeklarasikan Mazmur 22 bahwa apa yang ditulis oleh Daud di Mazmur 22 sudah tergenapi dan terjadi dalam penyaliban Yesus. 3. Artinya, pertama, bahwa kekudusan manusia itu tidak bisa bersekutu. Kekudusan Tuhan tidak bisa bersekutu dengan dosa dan kenajisan manusia. Jadi kekudusan Tuhan tidak bisa bersekutu dengan dosa dan kenajisan manusia. Yang kedua, sebagai manusia kita sangat membutuhkan Roh Kudus dan perkenan Tuhan. Yang ketiga, bahwa Yesus lagi berbicara Eloi, Eloi lama sabachthani, artinya Yesus sedang mendeklarasikan Mazmur 22 bahwa itu telah terjadi dan digenapi. Sekarang bagian kedua, apa makna rohani atau pesan atau rema apa yang bisa kita dapat dari proses penyaliban Yesus? 1. Bahwa kita manusia sangat membutuhkan yang namanya Roh Kudus, Roh Tuhan, dan perkenanan Tuhan. Yesus, Raja Daud pun sangat membutuhkan. Tanpa Roh Tuhan, tanpa Roh Kudus, dan tanpa perkenanan Tuhan, hidup itu akan jadi berat dan tidak berarti. Kita pun harus mengejar Roh Tuhan, Roh Kudus, hadirat Tuhan, dan perkenanan Tuhan, supaya hidup kita benar dan berarti. Itu pesan pertama. Pesan kedua, agar kita bisa dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan dan ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita harus mengejar yang namanya kekudusan. Hidup karena kenajisan dan dosa manusia tidak bisa bersatu dengan Roh Kudus Tuhan. Pada saat kita hidup serampangan, hidup dalam kenajisan dan dosa, maka Roh Tuhan dan perkenanan Tuhan akan meninggalkan kita. Pada saat Roh Tuhan dan perkenanan Tuhan itu tidak bisa ada dalam kita, maka hidup kita akan berat dan hidup kita akan masuk dalam kegelapan. Kegelapan itu akan mengikat kita dan terang dunia itu akan tidak ada dalam hidup kita. Yang ketiga, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, pencipta langit dan bumi, adalah Allah yang sangat terstruktur, sangat detail, sangat terencana dalam tindakan dan perkataannya. Oleh sebab itu, maka kita pun bisa mencontoh gayanya. Kita hidup juga harus terstruktur, teratur, dan juga kita harus benar dalam melangkah. Jadi teman-teman, ini tidak mudah. Saya tahu bahwa saya pun belum tentu bisa seperti itu, dan saya masih berjuang untuk bisa hidup kudus, hidup benar, teratur, tidak serampangan, supaya kita bisa dapat Roh Tuhan dan juga kita bisa dapat perkenanan Tuhan. Biarlah kita semua yang mendengarkan channel ini, biar kita dapat mengerti, dan biarlah Roh Tuhan memampukan kita menjadi pelaku firman. Biarlah siapapun yang mendengar firman penjelasan ini, biarlah saya berdoa, biar dia diberkati, dimampukan, dan mengerti. Biarlah Roh Tuhan yang selalu melingkupi kita, dan kita berjalan dalam perkenanan Tuhan. Biarlah kita dimampukan untuk menjaga kekudusan. Saya berdoa juga supaya siapapun yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari buka hati dan pikiranmu untuk menerima Yesus, bahwa Yesus memang sudah ditakdirkan atau ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi korban penebus dosa. Kalau kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita tidak bisa selamat. Karena hanya dengan mulut kita mengakui Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat kita, maka kita akan diselamatkan. Diselamatkan karena perkataan kita, diselamatkan karena iman kita. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya berharap ini semua menjadi berkat
buat siapapun yang mendengarkannya. Haleluya. Amin.